Aku pikir pernikahan yang diisi oleh dua orang yang saling mencintai akan berakhir abadi. Nyatanya, aku salah. Sifat manusia bisa berubah, terlebih saat mereka mulai menyukai orang lain. Mereka akan dengan tanpa sadar menyakiti pasangannya. Konyol sekali. Bahkan pernikahan yang telah didasari janji-janji saja bisa diingkar. Menyedihkan sekali rasanya. Tapi mau bagaimana lagi? Namanya hidup. Tentu ada cobaan ya kan? Dan aku memilih untuk bertahan dengan segala cobaan-cobaan. Bukan karena aku Wonder Woman, tapi karena aku ingin membuktikan kepadanya bahwa wanita seperti aku ini tidak mudah menyerah. Halo, aku Ayesa dan kali ini aku bakal bawain sebuah kisah dari salah satu narasumber kita lagi nih. Tapi sebelum lanjut nonton, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Bareng Ayesa. Lagi, subscribe kalian adalah semangat aku untuk terus mengonten. Narasumber kita kali ini bernama Mbak Dila. Mbak Dila ini sudah menjalani rumah tangga selama hampir 5 tahun. Di tahun pertama dan kedua, Mbak Dila ini merasa dialah wanita yang paling bahagia, wanita yang paling sempurna. Karena suami Mbak Dila ini adalah pacar yang selama ini Mbak Dila cintai, orang yang selama ini Mbak Dila sukai, dan mereka itu menikah atas dasar suka sama suka. Tapi di tahun ketiga, Mbak Dila ini merasakan perubahan yang signifikan dari suaminya. Suaminya mulai pulang malam, suaminya itu kalau misalnya pulang kerja nggak langsung pulang, dan Mbak Dila ini mikir awalnya ya mungkin suaminya ini sedang berada di fase ingin kembali mencoba masa mudanya, yaitu berkumpul dengan teman-temannya. Jadi Mbak Dila awalnya nggak pernah kepikiran buruk sama sekali tentang suaminya. Tapi di tahun keempat pernikahan, Mbak Dila ini melihat pesan yang tak sengaja dibaca oleh Mbak Dila saat tengah malam. Dan pesan itu berasal dari aplikasi MiChat, aplikasi yang untuk khusus pesan-pesan cewek. Di situ Mbak Dila shock, kayak terpakulah beberapa saat. Dan dia mulai mencoba membuka password HP suaminya itu dengan berbagai macam kata sandi, dan akhirnya berhasil. Disitulah Mbak Dila buka HP suaminya itu. Aplikasi itu menampilkan pesan-pesan yang jorok banget, pesan-pesan yang tidak senonoh, dan pesan-pesan yang membuat Mbak Dila mual. Bersama dengan Mbak Dila, suaminya ini selingkuh, dan perselingkuhan itu sudah berlangsung selama hampir 1 tahun lamanya, yaitu di tahun ketiga pernikahan, di mana suaminya itu berubah sikap. Mbak Dila nggak langsung marah, dia coba ngasih suaminya ini waktu lah, mana tahu suaminya bisa berubah. Jadi di 5 tahun pernikahan, Mbak Dila ini kembali mencoba membuka HP suaminya, dan passwordnya masih yang lama. Di situ Mbak Dila kaget, karena ternyata suaminya nggak berubah sama sekali. Memang Mbak Dila ini sama suaminya itu jarang berhubungan. Kalaupun iya, itu sebulan tuh paling cuma entah 1 kali atau 2 kali, dan itu mungkin yang membuat suaminya selingkuh. Tapi kalau aku pribadi,
aku nggak bakalan benerin perselingkuhan itu atas dasar apapun, atas dasar dia jarang berhubungan atau dasar mereka sama-sama tidak saling cinta. Yang namanya selingkuh tetap selingkuh gitu. Kalau misalnya udah nggak cinta ya udah cerai aja, kenapa harus berselingkuh begitu ya kan. Dan Mbak Dila ini kasih taulah ke suaminya kalau selama ini dia udah tahu suaminya itu selingkuh. Dan reaksi suaminya itu benar-benar bikin aku geleng-geleng kepala. Suaminya itu nggak merasa bersalah. Suaminya itu justru nyalahin Mbak Dila karena nggak memuaskan dia, nggak bisa memuaskan dia. Kayak damn, benar-benar kayak buat aku terperangah. Sampai mereka cekcok nih. Dan suaminya itu ngatain Mbak Dila mandul. Karena selama hampir 5 tahun mereka menikah, Mbak Dila nggak ada nunjukin tanda-tanda kehamilan. Itu adalah alasan kedua suaminya selingkuh. Dia ingin punya anak dengan Mbak Dila, tapi karena Mbak Dila tak bisa memberikannya keturunan, dia mencoba dengan wanita lain. Wanita yang dia sendiri tidak tahu kalau misalnya wanita itu hamil, beneran gak sih wanita itu hamil anaknya, atau justru dia hanya dijadikan kambing hitam, atau justru dia yang mendapatkan getahnya. Dari penjelasan suaminya, Mbak Dila akhirnya memilih bercerai. Setelah bercerai, dia itu menggugat suaminya atas dasar perselingkuhan. Meskipun mendapatkan kompensasi yang menurut dia masih bisa diterima akal sehat, Mbak Dila ini masih sakit hati karena suaminya ini benar-benar kayak nggak merasa bersalah sama sekali atas perselingkuhan yang dia lakukan. Bahkan saat mereka bercerai, dia malah mengutuk Mbak Dila. Katanya, kalaupun nanti kamu nikah, pasti kamu bakalan cerai karena kamu nggak bisa ngasih keturunan. Di situ Mbak Dila sakit hati dan dia itu berdoalah sama Allah, ngatain kalau selama menikah ini dia benar-benar sakit hati atas ucapan-ucapan suaminya. Dan setelah bercerai dia juga sakit hati karena suaminya ini benar-benar kayak ngomong itu nggak ada remnya sama sekali, kayak ceplos-ceplos. Tapi setelah dia bercerai sama suaminya, 2 tahun kemudian Mbak Dila memutuskan untuk menikah dengan sahabat semasa sekolahnya sendiri. Dan gak butuh waktu lama, di 3 bulan pernikahan Mbak Dila hamil. Berarti yang salah di sini kan bukan Mbak Dila, melainkan laki-lakinya. Atau mungkin memang mereka belum diberi keturunan karena yaitu sifat suaminya yang buruk. Atau salah satu dari mereka itu belum siap dulunya. Tapi setelah menikah dengan orang lain, Mbak Dila cepat mendapatkan keturunan. Entah itu jawaban atas dari kesakitan-kesakitan yang dialami, atau mungkin itu adalah doa-doa yang dia panjatkan dan dikabulkan, kita nggak pernah tahu ya kan. Dan setelah Mbak Dila menikah, suaminya Mbak Dila ini gak lama ngabari kalau dia dirawat di rumah sakit. Mbak Dila awalnya gak ingin sama sekali membalas pesannya itu. Tapi saat dia membaca pesan itu dengan detail, Mbak Dila terkejut. Mantan suami Mbak Dila ini mengidap penyakit mematikan, HIV/AIDS. Karena apa yang dia lakukan di semasa dulu. Mbak Dila itu cuman ngelus dada sambil beristighfar. Dan dia itu ngerasa kalau Allah itu baik banget sama dia. Seandainya kalau misalnya Mbak Dila nggak pisah sama suaminya dan masih tetap bertahan karena dia nggak mau pisah, karena dulu mindsetnya itu kan kalau bisa satu untuk selamanya. Tapi setelah suaminya selingkuh, dia tetap memilih berpisah. Dan misalnya dia tetap mempertahankan mindset itu, mungkin dia akan mendapatkan penyakit yang sama.
Beruntungnya Mbak Dila ini diselamatkan oleh Allah. Meskipun dulunya waktu mereka berpisah, Mbak Dila ini menyalahkan dirinya sendiri. Dia kurang pantas, dia kurang dalam segala hal. Memang dia merasa dia tidak melayani suaminya dengan baik. Tapi akhirnya sekarang dia melayani suaminya dengan baik dan mereka sudah diberi keturunan. Cerita Mbak Dila ini benar-benar ngajarin kita untuk saling sabar, untuk tabah dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan. Meskipun kita harus tertatih melewati ujian itu, tapi yakinlah kalau Allah akan memberikan kita sebuah kebahagiaan yang tiada habisnya. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget di deskripsi di video. Salam jumpa, salam hangat, dan salam dari Ayasa. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe kalian adalah semangat aku untuk konten. Sampai jumpa!